Mari kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Terima kasih pada sore ini. Sungguh indah kami ada di sini untuk beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat janji yang sungguh indah dan luar biasa. Bahwa di mana saja ada 2 atau 3 orang berhimpun dan bersekutu dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau berjanji Engkau akan hadir, Engkau akan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji yang luar biasa ini. Karena kalau demikian, maka ibadah kami pada sore ini tidak sia-sia ya Tuhan. Bahwa apa yang kami perbuat pada hari ini bukan buang-buang waktu. Sebaliknya berkat besar itu menanti kami sekalian. Karena Engkau Tuhan sumber segala berkat ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dengan nyata di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan kami hari ini hadir di sini dan akan pulang sebagai orang-orang yang sudah mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman sebentar ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menyatakan firman-Mu, tuntunan-Mu buat kami sekalian ya Tuhan. Dan kami semua tahu satu hal Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja dengan nyata, berkat besar tercurah buat kami semua. Terima kasih, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya hari ini berbicara sama Tuhan, dan kami semua boleh diberkati karenanya. Kami siap mendengar firman dan kemudian melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Saudara terkasih semuanya, shalom saudara kasih, sungguh senang ada di sini sekali lagi berbagi firman Tuhan. Saudara pernah nggak dengar nama Erawati? Erawati pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Oke. Erawati adalah seorang pembantu rumah tangga di Hong Kong yang meninggal dalam kebakaran di daerah Tai Po, apartemen di Tai Po. Kematiannya itu adalah kematian yang sangat amat mengharukan karena dia mati sambil meluk bayi yang dia jaga. Dan dia itu mati dalam posisi demikian rupa sehingga bayinya itu nggak kena api, yang kena api dia. Jadi dia mati tapi bayinya yang dia jaga selamat. Cerita ini, kisahnya itu menjadi satu cerita yang sangat amat menyentuh bagi orang-orang yang tinggal di Hong Kong, saudara sekalian. Berkorban demi satu jiwa yang tidak ada hubungan keluarga sama dia. Kalau istilah saya, Erawati adalah penyelamat yang istilah zaman sekarang, agak lain. Oke. Kenapa agak lain? Agak lain karena ya mestinya yang berkorban, bukan dia. Kan dia cuma seorang pembantu yang digaji tiap bulan untuk kasih makan si anak itu, mandiin, jaga aja. Harusnya yang berkorban, yang demikian kan orang tuanya. Harusnya demikian. Ternyata justru si pembantu ini, mbak ini yang berkorban demi nyawa orang lain. Erawati adalah penyelamat yang agak lain. Maksudnya apa? Mestinya yang demikian menolong anak ini harusnya anggota damkar. Yang gagah perkasa, berani, terhati untuk menghadapi api. Ternyata yang menjadi penolong ini justru yang menyelamatkan bayi tersebut justru seorang pembantu rumah tangga. Nah saudara terkasih, Erawati ini meninggal akhir November yang lalu. Kisahnya itu terjadi dekat dengan Natal, di mana kita merayakan seorang penyelamat yang kelasnya jauh beda, juru selamat dunia. Nah, Yesus itu berbeda dengan Erawati. Yesus adalah juru selamat dunia yang tidak datang untuk selamatkan satu orang bayi saja, tapi dia datang sebagai bayi menyelamatkan seisi dunia. Levelnya beda sekali. Tapi dalam satu hal, Yesus itu ada miripnya dengan Erawati, yaitu Yesus adalah juru selamat yang agak lain. Dia beda dengan yang lain, saudara sekalian. Saya tunjukkan bedanya itu apa. Istilah saya, Yesus adalah the unlikely savior. Juru selamat yang tidak seperti yang diharapkan. Coba kita baca Lukas pasal 28, ayat 11 sampai 12. Kata malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah ini dia yang bikin dia agak lain, ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara terkasih, kita bicara soal juru selamat. Kenapa manusia ini perlu diselamatkan? Kenapa dia perlu juru selamat?
Karena begini kata Alkitab. Okay. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara sekalian, semua orang telah berbuat dosa. Nah, saya tahu, saya lihat wajah Anda dan semua, saya tahu semua kita orang baik-baik. Kita enggak di sini enggak rampok, enggak bunuh orang, saudara sekalian. Kita kalau bohong juga cuma lama-lama sekali, kalau perlu-perlu aja. Oke? Nah, kita semua orang baik-baik. Aman semua. Kita semua orang baik-baik. Saya setuju. Cuman saya ingin berkata begini, bahwa penentuan seorang baik atau tidak lebih bagus dan seharusnya jangan pakai ukuran manusia. Karena kalau ukuran manusia masing-masing orang beda-beda. Ya. Ukuran mana yang harus kita pakai? Ukuran yang di atas ukuran manusia, yaitu ukuran dari Tuhan Allah sendiri sebagai sang pencipta dan pemilik kehidupan ini. Nah, standar dari Tuhan, vonisnya simpel sekali, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kebakaran di Hong Kong itu buktinya. Kenapa? Itu kebakaran harusnya nggak makan korban 160 orang mati. Kalau saja para pekerja ikut aturan. Styrofoam dipakai. Merokok di tempat kerja. Akibatnya percikan api rokok kena styrofoam membakar 7 tower. Mati ratusan orang. Nah, jadi ada prosedur yang dilanggar. Kita ini manusia sangat terbiasa melanggar aturan pemerintah dan hukum negara. Sedemikian terbiasanya sehingga muncul berita yang mengagetkan ini. Ini beritanya, slide berikut. Yaitu bahwa pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia angkat tangan, nyerah. Kewalahan menangani maraknya banyaknya korupsi di level desa. Bayangkan ya, terang-terangan kita punya Kejaksaan Agung mengatakan kita nggak sanggup. Jadi kalau nggak sanggup mesti diapain? Itu pertanyaannya, oke nggak sanggup diberesin terus diapain? Alias diberesin aja. Nah tapi saya temukan bahwa kita manusia tidak hanya pintar dan jago. Melanggar hukum negara dan aturan pemerintah, kita juga berani-beraninya melanggar hukum Tuhan. Hukum manusia kita langgar, hukum Tuhan pun kita langgar, saudara sekalian. Ya. Nah, kata Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Itu ayatnya berkata demikian. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah secara simpel begini ya. Bapak Ibu tentu tahu ya 10 perintah Allah. Tahulah ya 10 perintah Allah. Terlepas dari perdebatan secara teologi, itu hukum masih berlaku enggak buat orang Kristen zaman sekarang? Terlepas dari kita setuju apa enggak, itu berlaku apa enggak, at least menurut saya 10 hukum ini adalah suatu patokan lah yang cukup bagus untuk kita bertindak dalam hidup kita. Maksudnya begini loh, kan bagus juga. Ada perintah jangan membunuh, jangan mencuri, kan bagus kan? Oke. Nah, saya yakin saudara sekalian di sini, saudara kayaknya nggak ada yang melanggar 10 deh. Nggak ada. Saya nggak tahu berapa saudara melanggar, tapi mungkin ya saudara-saudara ada yang berkata, Pak, saya sih 99 nggak saya langgar Pak, puji Tuhan kalau begitu. Ya. Saya sih sama orang tua hormat, puji Tuhan. Saya nggak ada nyembah-nyembah berhala, puji Tuhan. Saya nggak ngerampok, oh ya puji Tuhan. Semua bagus, luar biasa. Nah Anda nggak langgar 9, menurut saya paling nggak 1 Anda mungkin pernah langgar. 1 yang mana Pak? Nomor 10. Apa itu? Saya tunjukkan. Oke, next. Jangan mengingini rumah samamu. Nah itu kita sih enggak Pak. Amin, amin. Kita aminkan itu semua. Amin. Kita nggak pengen rumah orang, ngapain rumah orang kita pengen. Oke, berikutnya next. Jangan mengingini istrinya, amin, amin dijauhkan Tuhan. Enggak lah Pak, masa yang begitu. Oke, next ya. Dan hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Aman, aman, kita enggak kepikiran itu ya. Enggak mungkin kita mau pembantunya tetangga kita atau sopir teman kita, enggak mah. Kita cari sendiri di tempat lain. Atau lembunya atau keledanya. Mana mungkin sebegitu Pak. Enggak lah kita pengen lembunya orang, keledanya orang, enggak lah. Tapi yang satu ini mungkin kita kena. Kalimat berikutnya. Oke, next. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apapun. Apa arti kata apapun? Kedudukannya, jabatannya, kesibukannya, anaknya, orang tuanya, kepintarannya, koneksinya, kesempatannya, talentanya, penampilannya, gayanya, seleranya, dandanannya, bajunya, dasinya, arlojinya, kulitnya, hidungnya, matanya, rambutnya, tubuhnya, kelucuannya, peruntungannya, HP, follow medsosnya. Alias apa saja. Ada jemaat pergi jalan-jalan ke Jepang.
Saya lihat itu Instagramnya. Saya bilang gini, enak bener. Itu udah kena, saya udah melanggar saya. Oke. Enak bener. Saya selalu bilang bahwa di dunia ini ada satu negara yang penduduknya itu happy-happy semua. Namanya Republik Instagram. Instagram adalah ruang pamer terbesar di dunia. Orang pamerin makan siangnya, jalan-jalannya, rapor anaknya. Oke. Jadi semua orang dipamerin. Kalau kita nggak hati-hati, saya berkata kalau Anda punya IG dan sebagainya, Anda paling nggak menurut saya pernah satu kali mengatakan, enak benar hidup dia. Kok saya nggak bisa kayak seperti itu? Nah saudara, saya perlu tahu juga satu hal. Bahwa untuk namanya dianggap melanggar perintah Tuhan, itu nggak usah lakukan banyak-banyak ya. Satu aja sudah cukup saudara sekalian. Saya kasih contoh begini. Tadi saya datang dari Kedoya ke sini. Saya nyetir sendiri, jadi lampu merah saya lewatin. Saya hitung ada 10. Lampu merah pertama. Baru kuning ya, belum merah, baru kuning. Saya rem. Kenapa? Saya nggak kayak orang lain, kuning tancap gas. Nggak boleh, kuning itu hati-hati saudara sekalian. Saya tanya, akhirnya merah. Ada polisi nggak? Nggak ada. Tapi kita nggak boleh kayak gitu, tahu nggak? Nggak boleh ada polisi, kita baik, nggak ada polisi jalan, nggak boleh. Kita mesti nggak ada polisi, nggak apa-apa. Saya tunggu, lama banget merahnya. Ya nggak apa-apa, kita sabar. Akhirnya hijau, saya jalan. Kedua, baru merah dikit, saya rem. Kenapa? Warga negara yang baik. Ada polisi nggak? Nggak ada polisi. Saya tunggu sampai, bikin sepanjang jalan, lampu merah 1, 2, 3, 4, sampai nomor 9. Tiap kali merah saya berhenti, kuning hati-hati, hijau saya jalan. Lampu merah nomor 10 nih. Saya lihat jam saya agak telat dikit. Dan itu lampu baru merah dikit aja. Saya terobos. Justru yang satu ini ada polisinya. Dari tadi kita baik nggak ada polisi loh. Nggak ada polisi. Padahal gitu nggak. Kita baik nggak ada yang lihat kan. Kita jahat sebentar aja langsung nongol polisi. Selamat pagi bos. Dan saya pakai jurus yang selama ini manjur sekali. Pak, saya pendeta pak. Wah. Tampangnya pengusaha, ngakunya pendeta. Saya pendeta berhati pengusaha, Pak. Ngelanggar itu ya, lampu merah ya. Pak, saya kasih Bapak penjelasan ya. Kan boleh kasih penjelasan, saudara sekalian. Ngasih yang lain nggak boleh, penjelasan boleh. Saya kasih penjelasan. Tadi dari Kedoya Pak, rumah saya. Lampu merah ada 10 Pak. 1 sampai 9 Pak. Kalau merah saya berhenti, kuning saya hati-hati, hijau saya jalan Pak. Masa ini gara-gara sedikit aja, tadi Bapak juga lihat baru merah dikit aja, Bapak mau tilang saya? Polisinya bingung juga. Tapi kan situ melanggar. Pak, saya perluas wawasannya. Okay? Saya luaskan wawasannya Bapak. Saya ini pegang SIM udah 40 tahun, tahu nggak? Selama 40 tahun, saya nggak pernah langgar lampu merah 1 kali pun. Beneran Pak. Polisi bingung juga, dia bilang, nggak mau pusing lah, pokoknya situ ngelanggar, saya kasih tilang. Itu polisi alkitabiah sekali loh. Alkitabiah, karena kata Yakobus ada 10 perintah, ngelanggar 1 ngelanggar semuanya itu aja. Saudara pernah nggak dengar ada kasus gini, ada orang membunuh, maju ke pengadilan. Hakim bilang, kenapa lu membunuh? Katanya, Pak Hakim begini ceritanya, saya itu ada 9 kali bisa bunuh dia, tapi saya nggak bunuh. Kali ke-10 aja Pak, saya kelewat Pak, akhirnya saya bunuh dia. Ada nggak Hakim bilang gini, wah ini orang baik. Kenapa? 9 kali bisa bunuh, dia nggak bunuh loh. Ini cuma 10 kali 10 lah. Jadi lepasin dia, nggak mungkin. Itu saudara-saudara sekalian memberitahu kepada kita satu hal. Orang nggak bisa bilang saya cuma ngelanggar 10, saya cuma ngelanggar 4, 6, saya nggak langgar, aman saya. Jangan dihitung-hitung kayak seperti itu saudara sekalian. Nah semua manusia telah berbuat dosa dan karena itu perlu diselamatkan. Manusia nggak hanya berdosa, manusia bangga dengan dosanya. Bangga pula dengan dosanya. Apa buktinya bangga? Slide berikut. Ini parade namanya Pride Parade. Pride loh. Pride itu artinya bangga. Parade kebanggaan. Pride itu parade apa? Itu parade LGBT. Itu semua ribuan orang LGBT muncul di kota-kota besar dunia dan menyatakan saya gay, saya lesbian, saya queer. Ya. Nah, kayak gitu bangga lagi. Ya. Bangganya hidup dalam dosa. Next, ini bosnya Apple, Tim Cook. Ini kata-katanya, saya cek berkali-kali untuk pastikan ini benar dia ngomong gitu, oke? I'm proud to be gay. Saya bangga jadi gay. I consider being gay among the greatest gifts God has given me. Tahu nggak dia bilang apa? Saya dorong anak-anak untuk ayo jadi gay.
jadi gay itu oke. Bangga loh dengan jadi gay. Manusia itu bukan cuma berdosa, bangga dengan dosanya, saudara sekalian. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara sekalian. Manusia kenapa perlu juru selamat? Apa nggak bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri? Bisa nggak? Manusia selamatkan dirinya sendiri. Saya kasih tahu sesuatu hal contoh. Oke, saya tunjukkan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar Sungai Kapuas. Di sebelah sini, ke arah sini itu ada satu sungai yang lain sama besarnya, namanya Sungai Landak. Jadi Landak itu ketemu dengan Kapuas di tengah kota Pontianak. Nah ini pemandangan semua aman, tapi sehari-hari sebenarnya di sungai ini itu lalu lalang kapal. Kapal besi, kapal kayu, lalu lalang semua dan airnya seringkali bergolak, terutama di pertemuan Landak dan Kapuas. Umur saya 11 tahun. Ketika saya diajak teman-teman saya berenang menyeberangi sungai ini. Nah, saya nggak tahu kenapa saya iyain juga. Jadi demikianlah di pinggir sungai, buka baju dan terjun. Nggak sampai di tengah saya tenggelam. Ya, saya tenggelam. Dan napas saya mulai sesak, saya mau mati. Jelas saya nggak mati ya, saudara tahu ya. Oke, ya. Saya nggak tenggelam, saya nggak tenggelam. Teman-teman saya itu luar biasa baik. Maksudnya tanggung jawab gitu loh. Kita yang ngajak dia berenang, sekarang dia kelelep mau mati. Supaya kita nggak ditanyain orang tuanya, kita tolong dia. Jadi mereka 5 orang seret saya kebalik. Saya disuruh kayak dada. Lu angkat kayak punggung aja, jangan gerak-gerak ya, kita tarik kamu. Demikianlah saya ditarik kembali ke tepian. Oke? Nah, jadi saya pengen ngomong sesuatu berdasarkan pengalaman orang yang sudah pernah hampir mati tenggelam. Saya pengen ngomong, orang yang lagi tenggelam nggak mungkin bisa selamatkan dirinya sendiri. Enggak. Nah, Alkitab tuh bilang semua kita itu sedang tenggelam. Kita lagi kelelep. Kita lagi tenggelam dalam suatu lautan namanya lautan dosa. Enggak bisa orang tolong dirinya sendiri, enggak ada. Semua kita ini perlu juru selamat. Dan itu yang ditawarkan oleh Natal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi Yesus adalah juru selamat yang agak lain. Kenapa agak lain, saudara-saudara sekalian? Kalau saudara ingin ngarang cerita tentang juru selamat yang selamatkan dunia, saudara nggak akan menggambarkannya dengan bayi lahir di palungan seperti itu, saudara sekalian. Saudara akan bikin dia seperti Necah. Tahu nggak Necah, saudara sekalian? Oke, Necah. Oke. Necah yang jilid 2 ini adalah film paling laku nomor 5 sepanjang sejarah perfilman di seluruh dunia. Bayangkan modal 80 juta dolar, pemasukan 2,2 miliar dolar. Itu untungnya enggak tanggung-tanggung. Necah adalah film animasi paling laku sepanjang sejarah perfilman dimanapun juga di dunia. Necah ini cerita apa sih? Begini ceritanya. Necah itu adalah mamanya itu hamil dia 3,5 tahun. Bayangkan 3,5 tahun. Hamil 9 bulan aja udah segini. 3,5 tahun. Okay. Ketika lahir keluarlah bola bakso raksasa, saudara sekalian. Mamanya melahirkan bola bakso raksasa. Nah, papanya ini jenderal, pahlawan perang. Dia lihat ini dari istrinya keluar bakso raksasa, dia bertingkah seperti tukang bakso. Oke, jadi dia ambil pedang, dia potong itu bakso itu. Begitu dibuka, keluarlah Necah, udah gede, bisa ngomong, bisa berkelahi, jadi pendekar hebat. Kayak gitu loh juru selamat. Saudara ngerti ya? Yang kayak gini mantap gitu loh, lahir udah gede. Nah Yesus ini agak lain. Karena kata malaikat, kamu akan tahu tandanya ini juru selamat. Apa itu? Kamu ketemukan bayi dibungkus dengan lampin. Kenapa dibungkus? Kedinginan bayinya. Juru selamatnya kedinginan. Dan ditemukan dia itu akan ditaruh di tempat makan kambing. Saudara bayangkan gak? Kalau bikin cerita juru selamat, masa ditaruhnya di tempat makan kambing? Yang benar aja. Kalau bikin cerita juru selamat, lahirnya di mana? Istana. Jadi Yesus ini adalah juru selamat yang agak lain saya katakan tadi. Nah pertanyaan kenapa begitu? Kenapa dia mesti lahirnya itu di satu kota yang sedemikian kecilnya? Bethlehem itu bukan kota, itu kampung saudara sekalian. Ada list kota-kota dengan penduduk 1.000 orang pada kira-kira 2.000 tahun yang lalu.
Bethlehem itu hampir nggak masuk. Penduduk cuma sekitar 1.000 orang saja, itu kampung. Bukan hanya itu saudara sekalian, lahir ketika dibawa ke bait suci, perhatikan tidak bacaannya. Katanya Yusuf bawa bayi Yesus ini dan dia membawa burung tekukur untuk persembahan. Itu apa? Persembahan orang miskin itu burung tekukur. Kalau orang kaya bawanya domba dan sapi. Ini orang miskin orang tuanya. Nah, orang tuanya miskin, dianya lahir dibungkus dengan lampin, ditaruh di tempat makan kambing, saudara-saudara sekalian. Yang bikin kita bingung adalah ternyata semua ini sudah diatur dari awal. Jadi ini bukan cerita juru selamat lahirnya itu, waduh nggak tahu mesti gimana. Ya udah deh, apa aja. Enggak. Dari awal sudah diatur, dia mesti lahir di Bethlehem. Dia mesti lahirnya itu dengan orang tua yang demikian. Yesus itu bisa milih orang tuanya. Jadi dia pilih semuanya itu menunjukkan suatu identifikasi. Menunjukkan dia itu tempatkan dirinya sebagai orang yang susah. Saudara sekalian, semua sudah diatur. Ibrani pasal 2 ayat 14 berkata begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, maksudnya Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi diatur sedemikian rupa, turun dari sorga, lahir sebagai bayi lemah, hidup sebagai manusia dan mati buat kita. Itu tanda apa? Itu tanda kasih sayang yang luar biasa. Saya kasih contoh soal kasih sayang, oke? Orang berikut namanya Dr. Nabil Qureshi, orang Pakistan. Saudara, dia pernah ke Indonesia ya, kira-kira 2 kali. Nabil Qureshi karang satu buku judulnya Seeking Allah, Finding Jesus. Oke. Ceritakan bagaimana dia dari orang Pakistan, kemudian ketemu dengan Yesus dan hidupnya berubah. Suatu hari teman dia nanya begini, Nabil, saya ini nggak masuk akal ya, ini orang pintar. Kenapa you bisa percaya dengan juru selamat yang lahir jadi bayi gitu loh. Ya. Allah menjelma jadi bayi gitu. Taruh di kandang kayak gitu, you bisa percaya sama juru selamat macam begitu. Jadi Nabil tanya temannya. Dia bilang, Sahal saya tanya ya. Umpama suatu hari kamu lagi pergi pesta. Pakai baju yang paling bagus. Ini temannya wanita ya. Kamu pakai gaun yang paling bagus, yang paling mahal. Kamu lagi jalan menuju pesta. Mendadak di tengah jalan kamu lihat anak perempuan kamu lagi kelelep di sungai. Pertanyaan, kamu terjun gak tolong dia? Ya terjunlah kan anak saya. Oke, saya mau tanya, kamu terjun atau kamu suruh orang lain terjun? Saya sendiri dong, masa suruh orang lain? Kan itu anak saya. Oke, saya mau tanya lagi. Bajumu yang bagus itu, kamu apain dulu? Simpan beresin dulu, ganti baju dulu atau langsung terjun? Loh, gak mungkin ganti baju lah, langsung terjun saya itu. Oke, langsung terjun. Mengorbankan ini baju bagusnya, kemuliaannya. Nah, kata Nabil, Sahal, begitu juga Allah itu Bapa kita. Dia lihat kita sedang tenggelam. Dia meninggalkan semua kemuliaannya, enggak peduli dengan kemuliaannya, dan kemudian memutuskan untuk terjun. Buat tolong kita semua. Saya perlu juru selamat yang seperti begini. Haleluya. Jadi saudara sekalian, Yesus itu menyatakan kasih yang besar buat kita semua melalui kehadirannya di malam Natal. Dia itu jadi sama dengan kita, mengalami yang seperti kita. Respons kita bagaimana? Saya usul respons kita saudara dengan cepat. Nomor 1, mari kita percaya dan terima kabar baik ini. Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Saudara dan saya belajar percaya dan terima. Nah, percaya adalah keputusan. It's a decision. Kalau itu keputusan kita ambil. Ya. Gimana maksudnya adalah suatu keputusan? Saudara tinggal bilang, saya mau percaya. That's it. Tapi saya nggak ngerti Pak. Begini, oke. Saya tunjukkan foto satu orang ya. Ini namanya Philip Ng. Philip Ng adalah orang paling kaya se-Singapura. Faris Organization. Suatu hari, mama sakit. Mama sakit, mama kesayangan. Nah ini orang paling kaya Singapura. Dikasihlah rumah sakit terbaik, dokter terbaik.
kondisi tambah menurun. Bisa-bisa meninggal nih. Jadi mereka pikir gimana caranya supaya mama bisa ketolong. Cara apa? Desperate, semua cara. Katanya ada pendeta Kristen. Lah ini bukan orang Kristen satu keluarga. Bukan orang Kristen. Pendeta, udah gak apa yang penting mama sembuh, pendeta panggil aja. Pendeta dipanggil ke rumah sakit mendoakan mama yang sedang sekarat. Dan mama sembuh keluar rumah sakit. Haleluya. Mamanya bertobat. Anaknya sekarang. Dan dia bilang, saya tuh pengen percaya. Tapi saya gak ngerti. I can't believe because I don't understand. Dia bilang selama 1 tahun saya berusaha untuk bisa percaya. Dan saya gak bisa mengerti. Saya pengen ngerti loh. Saya suruh percaya tapi gak ngerti. Ya gak bisa dong. Saya harus ngerti dulu baru saya percaya. Setelah setahun bergumul, dia bilang temannya bilang sama dia, Philip, you gitu caranya keliru. You terbalik. You mesti percaya dulu, you akan ngerti. Believe first and then you will understand. Dan dia bilang akhirnya saya ambil keputusan. Oke, saya akan percaya sekalipun saya gak ngerti. Dan dia cerita, begitu saya memutuskan untuk percaya, tiba-tiba saya ngerti. Alkitab dia baca setahun loh, gak ngerti-ngerti. Begitu dia mengatakan, saya percaya Yesus adalah juru selamat dalam hidup anak Allah yang hidup. Begitu saya percaya, tiba-tiba baca Alkitab jadi beda. Tiba-tiba semua kebuka. Jadi saudara sekalian, percaya adalah keputusan yang kita ambil. Bahkan sekarang kita bisa berkata, saya mau percaya. Itu saja. Gimana prosesnya? Ngerti apa enggak? Nanti, oke? Ngertinya itu nanti, yang penting percaya dulu. Terima dulu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Oke, next. Poin saya yang kedua. Poin saya yang kedua adalah, saudara sekalian, saudara dan saya itu perlu bersyukur untuk anugerah Sang Juru Selamat ini. Ya. Menyatakan syukur kita, terima kasih kita kepada Dia. Kapan ya ucapkan syukurnya itu? Ya paling enggak waktu Natal lah ya. Setahun sekali lah, saudara sekalian bilang Tuhan terima kasih. Diingetin lagi kalau Natal, lihat pohon Natal teringat, oh Tuhan terima kasih ya. Tuhan sudah datang juru selamat dunia. Masa sudah pelit banget, setahun cuma sekali terima kasih, yang benar aja. Yang ada 2 kali deh ya, Paskah sama Natal lah ya. Paskah Natal datang ke gereja, setahun 2 kali. Enggak cukup lah, masa cuma setahun 2 kali. Ya oke lah tiap minggu lah, tiap minggu kebaktian bilang Tuhan terima kasih buat anugerahmu. Kan berarti setahun saudara bisa bersyukur 52 kali. Tambahin Natal 1 kali, tambahin lagi Paskah sekali, Jumat Agung kan 54 kali saudara sekalian, lumayan juga. Saya ada usul saudara jangan terlalu pelit sama Tuhan. Ya. Begini ceritanya, oke. Ini kata dokter ya. Kalau saudara-saudara bangun pagi, jangan langsung gerak mendadak. Jangan buka mata, langsung sambar handphone di sebelah. Dan mulai scrolling, berita bencana. Waduh, kata dokter, punya sistem tubuh selama 7-8 jam itu shutdown. Lagi tidur semuanya. Begitu Anda bangun pagi, Anda mulai gerak cepat. Dan baca berita yang bikin kaget, itu bisa serangan jantung loh. Nggak siap semuanya. Jadi kalau Anda ingin benar yang benar, cara bangun pagi itu begini saudara sekalian. Bangun pagi, jangan ngapa-ngapain, oke? Diam dulu aja, 2-3 menit. Kenapa? Supaya sistem tubuh kita semua pelan-pelan mulai ikut bangun. Jadi nggak ada yang kaget, jantung terutama jangan kaget. Nah sementara lagi nunggu itulah, 2-3 menit itu, saya usul, bilang aja begini, Tuhan Yesus terima kasih. Karena saya tahu tadi malam ini ada orang tidur dan besok pagi ini nggak bangun-bangun. Saya masih bangun, Tuhan terima kasih buat anugerahmu. Gitu loh. Kalau saudara lakukan itu saudara berarti tiap hari, 365 hari. Saudara bisa mengucap syukur sama Tuhan. Nah itu agak lumayan. Kalau saudara mau agak bagusan lagi, agak baik lagi. Saudara-saudara bisa tambahin lagi malam hari menjelang tidur. Bilang sama Tuhan terima kasih Tuhan buat anugerah kebaikanmu. Itu lumayan 700 kali lebih saudara sekalian. Yang syukur sama Tuhan terima kasih. Saudara sekalian, kenapa? Karena saya itu, satu kali saya pindah dari Sunter, pindah ke Kedoya. Waktu pindah itu, dalam waktu 2 bulan saya udah punya peta, yaitu peta orang jual makanan di mana aja. Oke. Itu adalah ilmu yang harus kita pelajari kalau kita pengen hidup. Nah demikianlah saya, suatu hari pengen makan sate Madura. Saya udah tahu, sate Madura ada di mana, ada perempatan itu, di Kedoya sama Jalan Panjang. Saya nyetir, saya ke sana, tutup.
Nggak apa-apa, RCTI ada. Saya nyebrang tol ke RCTI. Tutup juga tuh. Saya tahu sebelahnya lagi ada satu lagi. Saya ke sana tutup juga tuh. Waduh, 3 tutup. Jadi saya nyebrang kembali, saya pergi ke Taman Ratu, saudara sekalian. Ke Greenfield. Saya tahu Greenfield ada tukang sate Madura itu. Tutup juga. Terakhir saya kembali ke Stars Garden, saya mampir di Taman Ratu. Saya tahu di situ ada tukang sate. Tutup juga itu. Ternyata hari itu ada konferensi, saudara sekalian. Tukang sate Madura sejakarta Barat. Oke, lagi kumpul mereka itu. Jadi tutup semua. Ya nggak apa-apa lah, di rumah masih ada Indomie. Cuman habis yang terakhir saya ingat, mendadak dalam hati saya muncul satu pikiran. Kamu nggak pulang dalam keadaan hidup malam ini. Kamu nggak pulang dalam keadaan hidup malam ini. Saya berhenti sebentar untuk bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong bawa aku pulang ke rumah dengan selamat malam ini Tuhan. Saya doa 2 kali, Tuhan tolong saya bawa aku pulang sampai di rumah dan selamat. Begitu saya mulai jalan lagi, saya hampir tabrakan. Jadi sampai di rumah, saudara tahu saya ngapain? Saya berhenti di pintu dan bilang sama Tuhan Yesus terima kasih hari ini aku masih pulang sampai ke rumah. Saudara paham ya? Saudara pernah nggak lagi nyetir, terus mendadak mesti ngerem, gara-gara orang depan itu ngawur. Cekit! Ngawur. Untung saya ngerem, kalau enggak udah mati kamu, gitu loh. Belakang kita juga sering ngomong gitu, belakang kita. Untung siapa itu? Untung gua ngerem, kalau enggak udah mati loh. Saudara tahu nggak? Saya punya teman, Lukas Tahir. Khotbah, meninggal. Khotbah turun meninggal. Saya punya teman orang tuanya pendeta. Lagi khotbah, amin, selesai, jatuh meninggal di mimbar. Saya punya kenalan WL. Lagi WL tiba-tiba jatuh ke belakang meninggal saudara sekalian. Itu tempat saudara sekalian. Saya dari tadi perhatikan Kak, saya menghindari berdiri di situ. Tadi saya jalan-jalan aja. Tempat ini jangan main-main saudara sekalian. Naikkanlah syukur, terima kasih kepada Tuhan. Bisa hidup. Last one. Hiduplah sesuai dengan kepercayaanmu. Karena kalau saudara-saudara punya kepercayaan, tapi hidupmu gak sesuai kepercayaanmu, itu namanya apa? Itu namanya orang munafik. Kita gak pengen jadi munafik saudara sekalian. Mari ubah hidup kita sedemikian rupa sesuai dengan keyakinan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang antara pengakuan dan tindakannya itu berbeda saudara terkasih. Saya akan tutup dengan satu cerita tentang Howard Hughes. Saya beli bukunya, sekalipun udah gak dicetak. Ini buku lama sekali. Saya beli karena saya pengen baca sendiri, hanya 4 halaman yang saya pengen. Saya cuma kejar 4 halaman saja. Nah 4 halaman itu menceritakan pengalaman dia ketika ketemu dengan Yesus. Begini, kalau saudara perhatikan, yang saya beli itu buku sebelah kiri itu. The Man from Ida Grove. Perhatikan kiri atas, farm boy, anak petani, alkoholik, pemabok, truck driver, sopir truk, governor, gubernur, US senator Amerika Serikat. Agak aneh kan, disebutkan prestasinya, pencapaiannya, senator, gubernur, udah jadi gubernur, senator. Tapi kenapa ada alkoholiknya? Kenapa pemaboknya muncul? Karena itulah yang mengubahkan dia. Jadi dia cerita hari itu, dia bilang, dan dia adalah pemabok yang maboknya itu ngeri loh. Dia bukan minum pakai botol lagi, pakai gelas, dia minum botol. Dan sehari itu 2-3 botol itu biasa. Dan dia bilang kalau saya ada mabok, saya jadi orang kasar dan keras, saya pukul orang. Istri menderita sekali, anak-anak menderita sekali. Kenapa? Karena si papi ini suka mendadak nggak ada. Kenapa? Lagi tergeletak, lagi mabok. Itu apa-apa nggak dilakukan. Tugas sebagai suami, orang tua nggak dilakukan. Ini papa yang pemabok, suami yang pemabok. Dan semua orang tahu, Howard Hughes tukang mabok. Tapi hari itu dia mengatakan, dia mabok. Dan ketika pulang ke rumah, dia bilang rumah sepi. Istri kabur, anak dibawa. Misalnya dalam keadaan alkoholik. Keadaan gemetar. Saya masuk ke rumah dan mengatakan hidup ini nggak ada gunanya. Saya manusia nggak ada gunanya. Jadi dia ambil senapangnya dan masuk ke bak mandi. Kenapa bak mandi? Biar nanti yang temukan jenazahnya gampang bersihinnya. Tinggal siram aja. Kalau bunuh dirinya diranjang, ntar spraynya jadi kena darah, repot. Itu orang masih mikir loh. Jadi dia bilang saya turun di bak air tersebut,
Itu kan shotgun ya, kayak gitu, ukuran segitu. Tiba saya hitung pakai jempol, tinggal tekan, saya taruh itu ujung senapang ke mulut saya. Arah saya adalah ke atas, supaya kena otak. Saya nggak mau saya meleset tembak, saya jadi setengah mati, setengah hidup, saya nggak mau. Saya mau mati beneran. Dia bilang, saya taruh itu, moncong senapang di dalam mulut saya. Dan saya nangis, saya bilang saya manusia tidak berguna, lebih baik saya mati. Pas dia mau tekan itu pelatuk, dia doa, kalau Tuhan itu ada, ambil alih hidup saya. Karena kalau enggak, aku sekarang akan ambil hidupku. Dia akan mati, saudara sekalian. Pada momen itu dia dengar suara ngomong sama dia, semua dosa kamu sudah diampuni. Dia bilang ketika saya dengar suara itu, suatu damai yang besar tiba-tiba turun dan ajaibnya tangan dia kan gemetaran itu. Karena mabok itu tiba-tiba tangan saya enggak gemetar. Saya keluar dari bak mandi dan saya sujud di situ. Dan nangis sejadi-jadinya. Setelah nangis saya lega dan merasa bersih. Saya bilang sama Tuhan terima kasih. Tapi sekarang kembalikanlah istri dan anak-anakku. Jadi dia kemudian keluar dari sana. Saya mau cerita perubahannya. Bahwa Harold Hughes itu berubah sedemikian rupa. Seumur hidup enggak pernah lagi minum satu tetes pun alkohol. Kemudian menjadi seorang gubernur yang hebat. Kemudian menjadi senator dan kemudian didorong untuk jadi presiden Amerika Serikat. Yang dia tolak, kenapa? Dia pengen pelayanan. Tapi perubahannya demikian rupa, ada satu orang yang melihat dia berubah. Dan ikut berubah, siapa itu? Tukang korannya. Tukang loper koran dia itu mengatakan setiap hari saya lihat ini orang. Dan istrinya pun cerita, saya baca kesaksian istri tukang korannya. Suami saya itu melihat Harold Hughes berubah. Dan suami saya ikut berubah. Percaya Yesus dan belakangan jadi pendeta. Itu dampak dari satu orang yang hidupnya berubah dan mengubahkan orang lain, saudara sekalian. Itulah yang terjadi ketika juru selamat dunia itu Yesus diberi kesempatan bekerja dalam diri kita, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kita datang ke hadapan Tuhan, saya ajak kita semua sama-sama renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara terkasih, barangkali di sini ada orang-orang yang merasa hidup ini sangat amat kacau. Ada mungkin merasa bahwa saya dalam keadaan selalu terikat dan saya selalu kalah dalam pergumulan saya melawan dosa. Tahukah saudara ada suatu kuasa yang sanggup beri kepada kita kemenangan. Kuasa itu adalah kuasa dalam nama Yesus yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus. Sore ini kalau saudara izinkan Roh Kudus bekerja, maka terjadi suatu perubahan. Dia akan membawa keteraturan di tengah-tengah kekacauan. Dia akan membawa kedamaian di tengah-tengah konflik, saudara sekalian. Dia akan beri engkau kemenangan di tengah-tengah rangkaian kekalahanmu. Mari kita datang kepada Yesus, serahkan hidup kita, percaya bahwa dia adalah juru selamat dan Mesias, dan dia akan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada sore ini di sini Tuhan hadir orang-orang yang datang ke sini untuk menyembah-Mu. Hamba berdoa supaya kuasa itu bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang mengubahkan hidup banyak orang, kiranya boleh dinyatakan atas kami. Sehingga kami diberi kemenangan demi kemenangan. Kami diberikan kelepasan demi kelepasan. Mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba mohonkan ini boleh terjadi Tuhan, buat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, bekerjalah Roh Kudus dengan kuasa yang ajaib atas hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, sebelum saya serahkan kembali mimbar. Kalau saudara nggak kemana-mana akhir tahun, usul saya daripada bengong bacalah buku ya. Bacalah bukunya John Mogi ya, Family Recipe, oke? Buku bagus itu ya. Kalau itu sudah baca yang berikut ini aja, oke? Lanjutannya. Ini buku karangan saya, catatan dari tepi oasis, ini jilid 3. Di bawah di lantai dasar jilid 1, 2 dan 3. Ini adalah tulisan saya selama 15 tahun. Setiap hari Minggu saya bikin artikel. Dan saudara di sini, ini saya terus terang tulis untuk para pria ya. Karena ini dibuat dengan simpel sekali, ini dibaca nggak sampai 5 menit satu artikel, ada 52 artikel saudara sekalian. Jadi kalau saudara suka baca buku, silakan ya, Tuhan berkati kita semua. Thank you.